Perlu nggak sih punya asuransi sakit kritis, sedangkan BPJS sudah punya? Bayarnya pun juga lengkap, tidak pernah terlambat. Banyak yang berpikir setelah ikut BPJS Kesehatan tidak perlu lagi punya asuransi sakit kritis. Ini merupakan pemahaman yang keliru karena keduanya punya fungsi yang berbeda untuk melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kehadiran BPJS Kesehatan jelas sangat membantu, tetapi ada risiko akibat penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS itu sendiri. Saya sudah sering mendengar kesaksian dari orang tua, saudara, anak, atau keluarga teman yang sangat terbantu oleh BPJS Kesehatan. Tagihan rumah sakit yang jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan juta semuanya ditanggung oleh BPJS tanpa perlu harus mengeluarkan uang sepeser pun. Saya pun juga sudah pernah membuktikan. Nah, masalahnya kenapa harus punya asuransi penyakit kritis? Bukankah itu nambah biaya lagi? Boleh dikatakan limitnya BPJS itu hampir unlimited. Jadi kenapa masih perlu asuransi sakit kritis? BPJS tidak menanggung risiko ini. Tapi ada risiko yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, yaitu risiko yang implikasinya cukup serius untuk Anda dan untuk saya. Apa itu? Sebelum menjawab, saya ingin kita membayangkan situasi saat kita sakit. Misalnya menderita sakit yang cukup serius seperti kanker stadium lanjut misalnya. Dalam keadaan sakit seperti ini, sudah pasti BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan akan membantu memberikan penanggungan biaya kesehatan. Jadi, boleh dikatakan biaya rumah sakit aman. Lalu pertanyaan pentingnya, saat sudah sakit parah, apakah kita masih bisa bekerja atau tidak? Kemungkinan tempat kita bekerja akan memberhentikan karyawan yang sudah tidak masuk kerja dalam waktu yang lama karena alasan apapun. Biasanya akan diberikan beberapa persen berupa pesangon. Cukup nggak pesangonnya? Kalau kemudian kita terpaksa berhenti bekerja, siapa yang akan menanggung biaya hidup keluarga kita? Memang akan ada pasangan yang mengambil peran pengganti atas penghasilan kita yang hilang, tetapi jumlahnya pun pasti akan sangat terbatas. Mengandalkan BPJS atau asuransi kesehatan tidak akan mengganti hilangnya penghasilan tersebut karena mereka hanya akan mengcover biaya dari rumah sakit. Di luar biaya rumah sakit, mereka tidak akan menanggungnya. Dalam kondisi seperti ini Anda perlu asuransi sakit kritis. Asuransi sakit kritis akan memberikan sebuah tambahan, akan memberikan sebuah santunan dana tunai dalam jumlah yang sangat besar. Asuransi penyakit kritis tidak mengganti biaya rumah sakit, tetapi mengganti hilangnya penghasilan jika Anda tidak bisa bekerja lagi karena terkena penyakit parah. Coba sekarang kita bayangkan, ketika sakit ada asuransi kesehatan yang mengcover, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa asuransi kesehatan tersebut sebagian besar disediakan oleh kantor tempat kita bekerja. Bagaimana jika kita tidak bisa bekerja lagi akibat sakit? Kantor tidak akan mungkin untuk membantu meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin. Pasti ya akan ada batasnya. Risiko tersebut itu selalu akan ada. Oleh karena itu, perlu memiliki proteksi tambahan untuk melindungi keuangan yang kita miliki hari ini. Bukankah saya sudah punya asuransi jiwa? Asuransi jiwa hanya melindungi risiko akibat kematian saja. Menurut Anda, mana yang akan punya risiko datang dahulu? Sakit dulu atau meninggal dulu? Asuransi jiwa membayar jika peserta meninggal dunia. Jika asuransi jiwa dan asuransi kesehatan memiliki fungsi yang berbeda dengan asuransi sakit kritis, maka ketiganya akan memberikan sebuah bentuk saling melengkapi, bukan untuk saling menggantikan. Mau tahu produk asuransi sakit kritis yang terbaik di Indonesia? Maka Anda perlu datang di pertemuan yang kami selenggarakan
yang namanya Bisnis Talk setiap hari Selasa malam, dan mudah-mudahan pertemuan ini akan bisa memberikan jawaban atas permasalahan Anda. New normal, new hope, new life. Mari kita sukses bersama-sama. Terima kasih.